اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia darinya. Di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka menuntut ilmu, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam sebuah kitab oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada perkumpulan kita di malam hari ini, melimpahkan rahmatnya untuk kita dan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu hadis ke-18. Hadis ke-18
dari sahabat Abu Dzar, Jundub ibni Junadah, dan juga dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata. Dan ikutilah perbuatan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan. Tamhuha, maka niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kita sudah di pertemuan yang lalu sudah menjelaskan tentang sedikit tentang takwa. Dan kita sudah membaca dari penjelasan pensyarah kitab Arba'in Nawawi yang kita baca di sini, yaitu Syekh Shalih Al-Syekh, yang beliau menjelaskan tentang derajat atau tingkatan-tingkatan takwa. Ya, tingkatan takwa kemarin ada 3 tingkatan takwa yang disebutkan, atau tingkatan perintah bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama, ini tingkatan yang paling rendah, yaitu perintah Allah untuk bertakwa, yaitu kepada seluruh manusia. Allah katakan, ya ayuhan nas, misalnya dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Ya, kepada Rabb kalian. Yang bermakna Rabb yang telah menciptakan kalian, Rabb yang telah mengatur seluruh apa yang ada di alam semesta, Rabb yang telah yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta, termasuk kalian. Ya. Ini perintah Allah kepada seluruh manusia umum. Ya. Supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintah takwa, apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya manusia masuk ke dalam Islam, supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan, perbuatan kesyirikan adalah menodai haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan sesuatu yang itu miliknya Allah, yang itu haknya Allah, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan kedzaliman, ya. Dan kedzaliman yang paling besar. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kesyirikan, dia adalah kedzaliman yang paling besar, ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kata Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Kemudian derajat yang kedua tentang perintah takwa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misal di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran yang sering kita dengar, sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya bertakwa, perintah takwa untuk orang-orang yang beriman adalah agar mereka benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menjadi orang yang beriman, ya,
maka hendaknya mereka benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua larangan, kerjakan semua perintah, ya. Kemudian derajat yang paling tinggi dari ketakwaan, dari perintah takwa adalah perintah takwa dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Perintah takwa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah takwa yang paling tinggi. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah, wahai nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah, ya. Bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan ikuti orang-orang kafir dan jangan ikuti orang-orang munafik, ya. Tetap teguhlah di atas jalanmu. Jangan pedulikan mereka. Ini perintah takwa yang paling tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadza khitabun muwajjahun li ahli iman. Perintah ini, ya. Perintah ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, ini umum untuk orang-orang yang beriman seluruhnya, ya. Jadi orang-orang yang mereka beriman, perintah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada adalah perintah untuk orang-orang yang beriman, ya. Yaitu perintah sebagaimana yang disebutkan dalam tingkatan tadi, bagian yang kedua, ya. Apa yang dimaksud perintah takwa di dalam hadis tersebut? Yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk bertakwa dimanapun berada, ya. Dimanapun berada, fi ayyi makanin kana au zamanin, dimanapun tempatnya, kapanpun, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud adalah seperti yang ditafsirkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in. Seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Talaq bin Habib. Bernama Talaq bin Habib. Beliau menafsirkan tentang takwa. Kata beliau, takwa Allah, takwa kepada Allah itu adalah anta'mala bi ta'atillahi, yaitu engkau beramal ketaatan, engkau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah, atas ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarju sawab Allah, yang diiringi harapan, rasa harap akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa adalah ketika dia melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dia lakukan benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa pastikan itu bersumber dari Allah? Hah? Bayu, dari mana bisa dipastikan? Dari dalil, ya.
Dipastikannya dengan apa? Dengan dalil. Mana dalilnya? Perintah Allah tersebut. Kalau bicara dalil berarti ada berapa? Ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka anta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah, melaksanakan ketaatan, yaitu mentaati Allah dengan cahaya dari Allah, yaitu dengan ilmu dari Allah. Dilihat ada nggak nih perintahnya dalam Al-Quran, ada nggak nih perintahnya dalam hadis. Ya, kalau ada kerjakan, tapi tidak sebatas hanya dikerjakan. Ya, harus juga diiringi dengan rasa harap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melaksanakan sholat maghrib tadi, ya, bukan sekedar oh ini sholat maghrib jelas ada perintah dari Al-Quran. Perintah dari Al-Quran, Allah katakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Ya, wa aqimus sholat wa atuz zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ada perintah dalam Al-Quran. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang perintah sholat maghrib, sholat di waktu maghrib. Tapi tidak sebatas hanya kita kerjakan karena ada perintah, tapi juga harus ada di dalam hati kita rasa harap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar menunaikan, menggugurkan kewajiban saja. Wah, sholatlah daripada nanti nggak sholat, ya, nggak gugur kewajibannya. Sama seperti puasa. Kita tahu puasa Ramadan itu wajib, terus kita kerjakan, tapi tidak sebatas dikerjakan, harus ada rasa harap, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau nggak puasa nanti ganti di hari yang lain, bukan sekedar itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa ihtisab? Ihtisab adalah yarju sawaballah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Jadi ketika kita melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya diiringi rasa harap mendapatkan pahala darinya. Kemudian wa antatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat, kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala nurin minallah, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ilmu dari Allah. Jelas ada ilmunya dari Al-Quran, dari hadis, bahwa ini perkara tidak boleh dilakukan, bahwa ini perkara adalah masuk dalam maksiat, ya, nggak boleh dilakukan. Tapi tidak sebatas hanya tidak dikerjakan. Ya, kalau sekedar tidak dikerjakan, maka tidak berpahala, tidak dikatakan bertakwa. Harus ada takhsya iqaballah, harus ada di dalam hati rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi misalnya kita lihat ada barang milik orang lain, atau ada uang milik orang lain ini, ya, ada duit, ya, 50.000 nih, ya, di atas lemari misalnya, bukan milik kita, ya. Terus kita lihat ada duit nih, nggak ada orang, ya, mau kita ambil, nyuri kan, ya. Terus kita nggak nyuri, kita biarkan dia, nggak mau kita nyuri, karena nyuri itu maksiat. Ya. Kira-kira sekedar ditinggalkan perbuatan mencuri dapat pahala nggak dia? Sekedar ditinggalkan tidak berpahala, tapi harus ada di dalam hatinya. Oh, kalau saya nyuri nanti saya dapat dosa. Kalau saya dapat dosa nanti diancam dengan neraka. Ya. Maka harus ada. Jadi jangan harus ada rasa takut akan siksa Allah. Jadi jangan sekedar nanti kalau saya nyuri ketahuan, ya, bahaya. Jadi bukan sekedar karena takut ketahuan, ya, nyuri, ya, yang lain-lain, yang ngerokok misalnya nih, ya,
Bukan karena takut ketahuan, nanti kalau ketahuan Bang Hasan ini dihukum ya, bukan. Tapi karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Perkataan siapa tadi? Malik? Pengertian takwa tadi siapa yang ngomong? Hah? Ren? Siapa yang ngomong tadi? Takwa tadi? Tabi'in tadi kan? Siapa yang ngomong? Sub? Hah? Yang nggak ditulis? Fadil? Siapa Dil? Yang ngomong tadi siapa? Mepri? Siapa yang ngomong tadi? Hah? Ingsan? Lah nggak ada yang nulis ini. Raka? Wali? Marcel? Dia udah dengar dari sana. Ditulis ya. Jangan cuma ditulis pengertiannya, yang ngomong ditulis siapa yang ngomong. Nah, itu gunanya ada pulpen sama kertas itu, bukan gambar. Namanya Talaq bin Habib. Seorang tabi'in. Yang wafat pada tahun 94 Hijriyah ya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pernah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya dari para sahabat ya, pernah ditanya tentang takwa. Mereka ditanya tentang takwa. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, Alam tamshi ala tariqin fihi syauk. Bagaimana keadaanmu kalau engkau berjalan di jalan yang banyak duri? Ya. Jadi ditanya, apa sih pengertian takwa? Terus dibilang sama Ibnu Mas'ud, bagaimana keadaanmu kalau engkau jalan di jalan yang banyak duri? Gimana kira-kira? Ini banyak duri atau banyak pecahan kaca, ya. Terus kita nggak pakai sendal, mending nggak jalan lewat situ ya, gitu ya. Jalan di jalan yang banyak duri, mau nggak mau kita harus lewat di situ. Gimana? Hah? Hati-hati, ya. Maka orang tersebut mengatakan, syamartu wattaqaitu, maka aku akan berhati-hati supaya jangan terkena duri tersebut, walaupun sedikit. Nggak apa-apa, dikit ini paling darahan gitu, enggak ya, tetap kita hati-hati supaya jangan kena ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan fatilka taqwa, maka itulah permisalan takwa ya. Itulah permisalan takwa, itu menjauhi sesuatu yang berpotensi melukai diri kita, berpotensi menjatuhkan diri kita ke dalam bahaya ya. Tentunya bahaya di
baik di dunia ataupun di lebih-lebih di akhirat, ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang takwa. Takwa adalah wasiat yang agung. Wasiat yang agung yang senantiasa Allah berikan wasiat tersebut kepada setiap umat. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim, dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka katsiran ma yusi ba'duhum ba'dan bitaqwallah. Mereka itu sangat sering memberikan wasiat sesama mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan wasiat, ya. Saling memberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'lamuna ma'na hadhil wasiyah al-'azimah, karena mereka mengetahui bahwa wasiat yang paling agung adalah wasiat takwa, ya. Oleh karenanya hendaknya kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk juga di dalam pengecualian yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr agar tidak masuk dalam kerugian. Ya, orang yang tidak masuk dalam kerugian apa? Ada berapa? 4 kan? Yang pertama adalah orang-orang beriman, ilal ladzina amanu, orang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq, saling mewasiatkan untuk tetap di atas kebenaran. Di antaranya kebenaran yang paling utama adalah takwa. Ya. Berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan, maka niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapus perbuatan keburukan, ya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan di dalam surat Hud ayat 114. Zakwan, surat apa tadi barusan? Yang barusan ini, barusan 2 menit barusan. Surat apa tadi? Ditulis makanya. Nafis, surat apa tadi barusan? Surat ayat 100 berapa? Salah, 114. Kurang gede apa ini mic-nya? Ditulis, itu gunanya pegang buku, ya, supaya nanti kalian bisa dibaca itu. Oh, hadis ini
penjelasannya ada di Al-Quran, di ayat ini, gitu, surat ini. Jadi manfaat. Nah, terus dikasih judul atasnya, ini penjelasan hadis kesekian. Jangan main tulis-tulis saja, nanti bingung bacanya. Ya. Hadis wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan, maka niscaya perbuatan kebaikan akan menghapus keburukan. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail." Tegakkanlah salat di siang hari dan di malam hari. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan kebaikan akan menghapuskan, menghilangkan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Demikianlah peringatan untuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penjelasan tentang mengikuti perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan, ya. Ini jelaskan para ulama, ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah ayyaqsida idhaba sayyiati bil hasanati allati ya'malaha wa hadha ma'ahu annal qalba tabarra'a min hadzal dhanbi. Jadi yang pertama, ya, dijelaskan bahwa ketika seorang berbuat kesalahan lalu dia mengikutinya dengan perbuatan kebaikan. Misalnya dia habis berbuat kesalahan, kemudian dia sholat atau dia sedekah, ya. Nah, maka harus dia niatkan di dalam hatinya perbuatan kebaikan yang dia lakukan setelah berbuat kesalahan sebagai penghapus dari perbuatan kesalahan yang telah berlalu. Jadi dia berharap betul, ya, berniat perbuatan ketaatan yang dia lakukan setelahnya untuk menghapus atau diharapkan bisa menghapus kesalahan yang telah dia lakukan, ya. Jadi dia niatkan betul, dia berharap betul agar perbuatan kebaikan itu bisa menghapus perbuatan kesalahannya. Jadi dengan kesungguhan hati dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perbuatan ketaatan yang dia lakukan. Sehingga kalau Allah sudah ridha, ya, maka Allah akan ampuni kesalahan dia yang telah lalu, ya. Bedanya cuma di masalah niat di dalam hati. Jadi yang pertama ini disebutkan bahwa harus ada niat. Adapun yang kedua ya'mal bil khairi mutlaqan. Ya cukup dia beramal, berbuat kebaikan, ya. Tanpa dia niatkan untuk menghapus kesalahan yang sebelumnya, ya. Kenapa? Karena dalam disebutkan secara otomatis al-hasanatu yudhibnas sayyi'ah. Karena perbuatan kebaikan secara otomatis akan menghapuskan perbuatan kesalahan, ya. Wallahu jalla wa ala dzul fadlil azim.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, ya. Jadi bedanya di dalam niat. Sebagian mengatakan harus diniatkan, sebagiannya menjelaskan tidak harus diniatkan. Idza taqarrara dzalika fal hasanatul maqsud biha al hasanatu fi syar'i was sayyi'atu hiya as-sayyi'atu fi syar'i. Maka setelah kita ketahui bahwa dua penjelasan tentang kesalahan yang dilakukan kemudian akan terhapus dengan perbuatan kebaikan, maka yang harus kita pahami bahwa kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang benar-benar ditetapkan di dalam syariat. Ya. Kebaikan yang benar-benar ditetapkan di dalam syariat. Nggak boleh dia mengada-ngada. Misalnya dia habis berbuat kesalahan, terus dia sholat 100 rakaat misalnya, ya nggak boleh, walaupun jumlahnya banyak, ya. Dan kemudian kesalahan yang dia lakukan pun itu kesalahan yang memang dinilai salah oleh syariat, ya. Kesalahan yang memang salah dinilai syariat. Maksudnya kesalahan yang memang ketika seorang melakukannya dia akan mendapatkan seorang melakukannya dengan penjelasan dalil bahwa dia akan mendapatkan hukuman, ya. Bukan kesalahan yang dikira-kira, ya, dipandang manusia ini salah, padahal nggak mesti itu perbuatan kesalahan, ya. Adapun kesalahan, yang dimaksud dengan kesalahan adalah segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan, ya. Baik itu yang kecilnya atau yang besarnya, ya. Sama dengan kebaikan. Kebaikan itu semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Baik itu yang wajibnya atau itu yang mustahabnya, ya. Baik yang wajib atau yang sunnah, semuanya masuk dalam kebaikan, semuanya masuk dalam perbuatan ketaatan, ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya, yaitu beliau mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wan nasu huna yuradu bihimul mu'minun, dan annas, ya, manusia di sini, ya, yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak, mendapatkan perlakuan yang baik dari kita, ya. Itu yang paling berhak. Dan masuk juga di dalam konteks hadis tersebut wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya, adalah orang selain yang beriman dalam hal keadilan, ya, dalam hal keadilan. Artinya kalau dia memiliki hak, ya kita tunaikan, ya. Kalau dia tetangga kita, maka kita tunaikan hak dia sebagai tetangga. Tidak boleh diganggu, ya. Berbuat baik kepada dia dan yang lain-lainnya, ya. Kemudian tentang akhlak yang baik disebutkan juga, para ulama menjelaskan ada
beberapa penjelasan ya, akhlak yang baik. Yang pertama, penjelasan tentang akhlak yang baik adalah annahu badlul nada wa kaful ada. Yang pertama adalah memberikan hak dan menahan, tidak mengganggu ya. Memberikan hak kepada orang lain dan tidak mengganggu mereka ya. Berbuat baik kepada manusia ya, dan tidak memberikan gangguan kepada manusia. Ini akhlak yang baik. Kemudian yang penjelasan yang lain tentang akhlak yang baik adalah ayyuhsina linnasi bi anwa'il ihsan walau asa'u ilaihi ya. Hendaknya memberikan semua kebaikan kepada manusia walaupun manusia berbuat buruk kepada dirinya ya. Ini jenis akhlak yang disebutkan para ulama ya. Jadi memberikan kebaikan, orang berbuat buruk biarin ya, dia balas dengan kebaikan ya. Kama ja'al amru bimukhalaqatin nasi bil khuluqil hasan. Sebagaimana datang perintah untuk berakhlak kepada manusia, bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. Dan juga disebutkan tentang keutamaannya di dalam banyak hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna adnakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian denganku majlisnya nanti di hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya paling baik, maka nanti di hari kiamat dia akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berangan-angan pengen dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangan-angan rindu dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik, berbuat baik kepada manusia, menahan agar tidak mengganggu manusia, dan kemudian berwajah yang enak dipandang oleh manusia ya. Jadi wajahnya itu yang enak dipandang, talaqatul wajh. Wajahnya berseri-seri, ketemu kawannya itu wajahnya berseri-seri, jangan wajahnya abasa ya, jangan. Wajahnya kusam, bermuka masam, jangan. Jadi kalau ketemu kawannya senyum ya. Ingat, ketemu kawan ya, kalau nggak ada kawan ya jangan senyum ya. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, inna rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sungguh seseorang itu nanti di hari kiamat ya, di akhirat nanti dia akan mendapatkan derajat seperti derajatnya orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat dengan sebab akhlaknya yang mulia ya. Jadi derajat dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab akhlaknya yang mulia ya. Maka hendaknya kita senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia.
Baik. Ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian penjelasan singkat dari hadis ke-18 ya, tentang takwa, tentang berbuat kebaikan, dan tentang berakhlak yang mulia kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan untuk bisa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.